Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang failover dan load balance. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa sih itu failover dan load balance? Nah, failover dan load balance ini itu adalah salah satu poin yang cukup penting pada pembelajaran administrasi jaringan di bidang vendor mikrotik. Untuk kedua konsep ini sebenarnya deskripsinya itu tidak jauh beda. Untuk konsep failover dan load balance ini deskripsinya itu sama-sama metode yang digunakan ketika kita mempunyai dua jalur ke internet. Jadi semisal kita gambarkan pada topologi yang ada di sini, yaitu terdapat satu router yang memiliki dua jalur, yaitu satu jalur ke internet pertama dan jalur yang kedua itu ke internet yang kedua. Artinya dari semua perangkat lain ini yang terhubung ke router maka memiliki dua jalur ke internet. Kita bisa menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Nah, kalau semisal kita sudah memiliki dua jalur internet seperti ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu adalah failover dan load balance ya teman-teman. Di sini kita coba bahas keduanya secara terperinci, yaitu terkait failover terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti gambarannya ada satu ISP yang aktif dan lainnya disable. Nah, di sini arti disable itu maksudnya adalah menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada ISP1 saja. Nah, jika ISP1 ini down, maka nanti ISP yang kedua akan otomatis aktif sebagai backup. Nah, ini adalah konsep failover ya teman-teman. Sedangkan untuk konsep load balance nantinya kedua ISP ini akan aktif. Semisal di sini kita gambarkan untuk kasus ini kita bisa terapkan pada beberapa VPC. Dia ingin akses ke internet menggunakan ISP1 dan beberapa VPC lagi ingin akses menggunakan ISP yang kedua. Jadi gambarannya begitu ya teman-teman. Untuk yang load balance di sini kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini terdapat dua router ya teman-teman, yang satu menjadi ISP1 dan yang kedua itu menjadi ISP yang kedua. Di sini kita akan mencoba cek apakah sudah mendapatkan IP public atau belum. Nah, sebelum kita mengecek sudah mendapatkan IP public atau belum, di sini saya namakan dulu ISP-nya agar tidak tertukar. Kita masuk dulu yang ke ISP1. Kita ganti namanya yaitu System Identity Set Name Admin ISP1. Lalu di sini kita sekalian saja kita cek IP publiknya di ISP1 terlebih dahulu. Nah, di ISP1 kita mendapatkan IP 10.0.137.158/24. Lalu kita coba cek yang di ISP keduanya. Di sini kita ganti dulu namanya ya teman-teman. Sekarang kita coba cek IP DHCP main client print. Nah, di ISP2 ini kita mendapatkan IP 10.0.137.131/24. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak lupa. Tadi di ISP1 kita mendapatkan 10.0.137.158/24. Lalu di ISP2 tadi kita mendapatkan 10.0.137.131/24. Oke, sudah. Sekarang kita CMD kan dulu ISP1 dan ISP2 nya agar bisa masuk ke Winbox ya teman-teman.
Di sini kita masuknya yang root administrator ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ketikkan root add, lalu kita masukkan IP mikrotik ISP1 terlebih dahulu, lalu max 255.255.255.0, lalu kita masukkan IP pinetnya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita CMD-kan juga yang ISP keduanya. Sudah juga. Sekarang kita masuk ke Winbox untuk mengonekkan ISP1 dan ISP keduanya. Kita masuk ke Winbox. Di sini kita masukkan IP-nya yang berhasil. Lalu kita new Winbox lagi. Kita masukkan yang IP ISP keduanya. Konekkan juga. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menambahkan satu router yang berperan menjadi customer ya teman-teman. Di sini kita namakan mikrotik min customer, karena di sini dia akan berperan sebagai customernya. Nah, nanti di router customer ini memiliki dua jalur ke internet, yaitu bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Di sini kita hubungkan dulu ya teman-teman. Yang ISP1 kita hubungkan dengan menggunakan Ether 1. Lalu yang ISP kedua itu kita hubungkan dengan menggunakan Ether kedua. Lalu kita masuk ke router customernya. Di sini kita login dan juga di sini kita pastikan apakah bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2 dan juga apakah bisa internetan. Sekarang kita coba pastikan dulu apakah bisa. Kita coba cek dulu IP address print. Di sini masih kosong ya teman-teman. Berarti yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengkonfigurasi IP di Ether kedua, ISP1 dan ISP2 juga, yang berfungsi sebagai gateway router customer ini ya teman-teman. Di sini kita jabarkan dulu IP yang akan kita gunakan. Di sini misalkan di Ether kedua ISP1 kita gunakan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Lalu di Ether kedua ISP keduanya kita gunakan IP 172.16.1.1/24. Di sini jika sudah, kita langsung saja masuk ke Winbox ISP1. Kita masuk ke IP address. Di sini kita tambahkan ya teman-teman. Flash-nya ini kita arahkan ke Ether kedua, yaitu yang mengarah ke router customer. Lalu IP-nya yaitu yang tadi, yaitu 192.168.1.1/24. Sudah. Selanjutnya di SP2 juga kita tambahkan IP address-nya. Di sini IP-nya yaitu 172.16.1.1/24. Lalu menggunakan interface Ether 2 yang mengarah ke router customer. Nah, selesai. Sekarang kita akan konfigurasi di customernya ya teman-teman. Kita masuk ke customer. Di sini kita coba cek. Kita ketikkan IP neighbor print. Nah, di sini sudah ada Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Kita langsung saja untuk konfigurasi IP address-nya. Kita coba cek dulu IP address print. Di sini masih kosong ya teman-teman. Jadi langsung saja kita konfigurasinya. Kita ketikkan IP address. Lalu kita add address-nya, yaitu kita isikan 192.168.1.2/24. Lalu interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Nah, sudah.
Terus kita tambahkan lagi yaitu IP-nya 172.16.1.2/24. Interface-nya yaitu Ether 2. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek IP address print. Dan di sini sudah ada Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Sekarang kita coba ping ke gateway-nya. Kita coba ping 192.168.1.1. Di sini berhasil. Lalu kita coba ping 172.16.1.1. Di sini berhasil juga. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi default route-nya agar bisa internetan ya teman-teman. Nah, default route ini kan yang mengarah ke internet. Kalau semisal kita ingin mengarah ke ISP1, berarti kita tinggal masukkan gateway-nya saja. Begitupun kalau semisal kita ingin yang mengarah ke ISP2, kita bisa menambahkan gateway-nya saja. Di pembelajaran failover dan load balance ini mempunyai dua jalur. Berarti di sini kita tambahkan default route-nya 2 kali ya teman-teman. Sebelumnya di sini kita romonkan dulu customer-nya agar bisa masuk ke Winbox. Di sini kita ketikkan tool romon set enable yes. Lalu jika sudah, kita aktifkan dulu romon yang ada di SP1 juga. Nah, jika sudah, kita klik new Winbox, kita connect to romon, lalu kita konekkan saja. Kayaknya sudah ya teman-teman. Sekarang kita pastikan dulu di customer ini, yaitu kita ping ke gateway-nya. Di sini kita klik new terminal, lalu kita ping 192.168.1.1. Di sini berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita coba ping yang 172.16.1.1. Di sini berhasil juga. Sekarang kita setting default route-nya di IP routes. Kita tambahkan. Di sini untuk DST address-nya tidak usah diubah ya teman-teman. Lalu gateway-nya itu kita masukkan 192.168.1.1, yaitu ke jalur ISP1. Nah, ini statusnya adalah AS, artinya aktif statik. Setelah itu, semisal kita tambahkan lagi untuk jalur yang kedua, DST-nya tidak usah diisi. Lalu gateway-nya kita isikan 172.16.1.1. Maka di sini statusnya akan S saja ya teman-teman. Namun tidak usah khawatir, ini bisa aktif kalau semisalkan untuk yang jalur ISP1 ini kita disablekan. Di sini semisal ISP1 kita disablekan, maka ISP2 ini akan aktif statik ya teman-teman. Jadi nanti itu kayak semisal ISP1 itu nggak aktif, nanti otomatis yang ISP2 itu akan menjadi aktif. Karena ISP2 ini adalah backupnya. Jadi bebas mau mengaktifkan yang mana. Di sini saya aktifkan yang ISP1 saja dan ISP yang kedua kita disablekan saja atau kita jadikan backup. Selesai. Selanjutnya di sini kita coba pastikan kita ping 8.8.8 di terminal. Di sini berhasil. Namun untuk ping ke domain kita cek dulu IP DNS print. Di sini masih kosong ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan saja IP DNS-nya, yaitu kita ketikkan IP DNS set servers 8.8.8. Sudah. Sekarang kita coba ping google.com. Di sini sudah bisa juga ya teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan 2 VPC. Di sini saya ubah dulu namanya, karena tadi itu namanya VPC 4 dan 5. Itu otomatis dari sananya. Di sini saya ubah menjadi VPC 1 dan VPC 2. Nah, sudah. Sekarang kita hubungkan dari customer ke VPC 1 dengan Ether 3. Lalu jika sudah, kita hubungkan VPC 2 dengan customer menggunakan Ether 4. Nah, agar VPC ini bisa internetan, maka kita harus konfigurasi firewall NAT di router customernya. Kita setting gateway-nya terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini memiliki 2 interface, yaitu Ether 3 dan Ether 4 yang mengarah ke VPC-nya. Jadi di sini kita gabungkan interface-nya tersebut menjadi satu interface, yaitu kita menggunakan konfigurasi bridge.
Langsung saja kita ke Winbox Customer. Lalu kita masuk ke bridge. Kita tambahkan. Di sini untuk namanya bebas ya teman-teman. Di sini saya namakan bridge 12 karena VPC 1 dan VPC 2. Sudah. Sekarang kita ke ports, kita tambahkan Nah, di sini interface-nya adalah Ether 3. Lalu kita tambahkan lagi dan interface-nya itu Ether 4 ya teman-teman. Yaitu yang mengarah ke VPC-nya. Selesai. Sekarang kita ke IP address. Di sini kita tambahkan untuk IP-nya yaitu 10.10.10.10.1/24. Lalu interface-nya kita pilih yang bridge 12. Selanjutnya, jika sudah kita IP DHCP serverkan, kita klik DHCP setup. Lalu di sini nanti kita next saja ya teman-teman. Sekarang kita coba di VPC-nya, kita nyalakan dulu semuanya. Nah, di sini sudah. Sekarang kita buka semua VPC-nya. Selanjutnya di VPC 1 kita IP DHCP kan agar mendapatkan IP. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.10.10.254. Lalu di VPC 2 juga kita IP DHCP kan. Di sini juga mendapatkan IP 10.10.10.253. Sekarang kita coba buat firewall NAT-nya. Jadi karena di customer ini memiliki dua jalur ke ISP, berarti di sini kita harus bikin firewall NAT-nya 2 kali ya teman-teman. Yaitu Ether 1 dan Ether 2. Pertama chain-nya SRC NAT, terus out interface-nya yaitu Ether 1, dan untuk action-nya masquerade. Terus yang kedua kita ubah yang di out interface-nya saja. Di sini kita ubah menjadi Ether 2. Selesai. Sekarang kita coba tes ping ke VPC-nya. Di sini kita ping dulu VPC 1, kita ping 8.8. Ini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba ping yang VPC 2-nya. Di sini berhasil juga. Sekarang kita sudah siap belajar tentang failover. Jadi failover ini dimana kita memiliki router yang bertindak sebagai customer. Kemudian router tersebut memiliki dua jalur internet, yaitu yang pertama menggunakan ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Dan untuk failover ini mendeskripsikan yaitu hanya satu yang akan digunakan. Jadi failover itu bisa dideskripsikan entah dia akan menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Kalau kita menggunakan ISP1, maka jalur ISP2 ini akan menjadi backup. Sehingga ketika ISP1 ini down, maka nanti secara otomatis ISP2 ini akan menjadi backup. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita konfigurasi failover. Kita lihat di IP routes. Dan di sini yang aktif itu adalah ISP1. Di sini saya akan mencoba mengganti parameternya yang ada di ISP1 sehingga dia lebih besar dan nantinya akan digunakan adalah ISP2. Misalkan di ISP1 ini kita edit untuk distance-nya menjadi 10. Oke. Maka jalur internet akan berpindah ke ISP2. Lalu kita setting distance juga yang ISP2 ya teman-teman. Di sini kita ubah menjadi 20. Maka nanti SP1 ini akan aktif kembali ya teman-teman, karena distance-nya lebih kecil. Selanjutnya pada MikroTik ini terdapat satu fitur yang namanya check gateway, yang bisa digunakan pada MikroTik saat kita terdapat failover. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk seluruh interface-nya dalam keadaan aktif ya teman-teman. Kita lihat dulu di interface. Oke, di sini aktif semua. Terus kita coba cek di IP routes-nya. Di sini yang aktif jalur ISP1 ya teman-teman, sedangkan ISP2 ini menjadi backup. Nah, di sini misalkan kalau ISP1 aktif terus ada kendala entah di interface terdisable atau kendala lain, maka jalur ISP akan otomatis berpindah ke ISP kedua, yaitu backupnya. Misalkan di sini ada suatu kasus apabila IP yang terdapat pada ISP1 itu keadaannya terdisable teman-teman. Apakah MikroTik customer ini sudah mendeteksi atau belum? Jadi di sini misalkan kasusnya seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu untuk customer agar bisa mendeteksi kita bisa menggunakan fitur check gateway saja
Artinya, kalau misalkan kita tanamkan chat gateway pada customer dengan memilih ESP1, maka customer ini akan selalu chat gateway yang ada di ESP1. Kalau misalkan terdisable, maka jalur ISP akan berpindah ke jalur ISP kedua. Seperti itu ya teman-teman untuk arti dari chat gateway. Oke, langsung saja kita coba tanamkan chat gateway di router customernya. Di sini jalurnya mengarah ke ISP1 ya teman-teman. Ini kita klik. Nah, di sini ada chat gateway ya teman-teman. Dan di sini ada dua pilihan. Bisa menggunakan ping, bisa menggunakan ARP. ARP ini artinya kalau kita menggunakan ping, maka router customer ini akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Di sini saya akan mencoba menggunakan ping saja. Terus kemudian kita coba disablekan jalur ISP1. Nanti harusnya berpindah ke jalur ISP2. Karena di ISP1 ini IP-nya akan kita disablekan. Oke, di sini kita disablekan dulu IP-nya di ISP1. Selanjutnya kita coba cek apakah di customer ini sudah berpindah ke jalur ISP2 atau belum. Di sini kita tunggu sekitar 5 sampai 10 detik. Nah, di sini sudah berpindah ke jalur ISP2 ya teman-teman. Jadi dengan bantuan chat gateway ini sudah bisa mendeteksi ketika IP dari SP1 dan SP2 itu berkendala, maka dia akan otomatis berpindah ke jalur yang lain ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk gambaran dari failover dan cara konfigurasinya. Kita akan belajar tentang load balance, yang dimana load balance ini adalah terdapat dua jalur internet, baik itu dari SP1 ataupun dari SP2. Dan dua jalur itu dalam keadaan aktif. Untuk contoh pengaplikasiannya, jadi misalkan VPC1 bisa menggunakan internet dengan ISP1 ataupun VPC2 bisa menggunakan internet dengan ISP2 ataupun juga bisa mengakses YouTube menggunakan ISP1 dan lainnya. Oke, sebelumnya untuk IP address di ISP1 ini kita aktifkan kembali. Lalu kita ke Winbox router customernya. Ini kembali ke jalur ISP1 ya teman-teman yang aktif. Oke, ini sudah siap untuk konfigurasi load balance. Jadi untuk yang simpelnya kita coba hapus dulu default rootnya, baik itu ISP1 maupun ESP2. Oke, sudah. Untuk konfigurasi load balance ini di IP routers-nya kita tambahkan lagi. Dan untuk DST-nya tidak perlu diubah. Di sini kita ubah yang gateway-nya saja. Kita isikan dua ISP ya teman-teman. Bisa kita isi dua, kita klik di sini. Nah, yang pertama di sini kita isikan IP-nya 192.168.1.1 yaitu ISP1. Dan yang bawahnya kita isikan 172.16.1.1 yaitu SP2. Oke, di sini statusnya aktif statik ya teman-teman. Dan di sini kita ke internet itu bisa menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Nah, untuk konfigurasi load balance yang sederhana ini itu dinamakan load balance ACMP ya teman-teman. Sekarang kita coba lakukan uji coba di VPC-VPC-nya. Kira-kira mereka bisa menggunakan internet yang ISP1 atau ISP2. Oke, karena di sini VPC-nya ini sudah kita IP DHCP-kan, kita langsung saja kita ping 8.8. Di sini berhasil ya teman-teman. Terus kita coba lakukan trace, kira-kira VPC1 ini bisa menggunakan internet ISP berapa. Nah, di sini di VPC1 kalau mau internetan dia melewati interface bridge terlebih dahulu, kemudian lewat ke ISP1 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Sekarang kita coba di VPC2 kita ping 8.8. Oke, sudah. Sekarang kita coba ping lagi, kita trace 8.8. Oke, di VPC2 kalau mau internetan dia melewati interface bridge terlebih dahulu, dan juga ternyata dia melewati ESP1 juga. Nah, ini gambaran dari VPC2 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba cek di VPC2 nya, misalkan kita ingin akses google.com ini kira-kira menggunakan jalur yang mana. Sebelumnya kita setting DNS nya terlebih dahulu agar bisa ping domain. Kita ketikkan IP DNS 8.8. Jika sudah, kita show IP. Nah, di sini sudah terisi ya teman-teman di IP DNS nya.
Sekarang kita coba ping Google dulu. Kita ping google.com. Di sini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba trace. Ternyata kalau untuk mengakses ke Google, VPC 2 ini melewati interface bridge terlebih dahulu. Terus dia menggunakan jalur ISP2 ya teman-teman. Terus misalkan kita ingin coba cek Facebook, caranya kita masuk ke Winbox Customer. Terus kita ke tool, kemudian traceroute. Di sini kita coba dulu yang ke internet yaitu 8.8.8. Di sini protokolnya ICMP. Terus kita start. Bisa dilihat bahwa router customer ini kalau akses ke internet atau ke 88 dia menggunakan jalur ISP2 ya teman-teman. Kalau misalkan kita coba contoh lain, misalkan untuk Facebook ataupun yang lainnya, kita bisa menggunakan bantuan command prompt. Oke, di sini kita coba nslookup-kan di command prompt-nya. Di sini kita ketikkan nslookup facebook.com. Di sini kita mendapatkan IP-nya. Di sini kita tuliskan saja di threshold yang tadi. Start. Oke, di sini ternyata di router customer ini kalau mau akses ke facebook.com juga itu menggunakan jalur ISP2 juga. Ini adalah untuk threshold di sisi customer. Sekarang kita coba untuk threshold juga di VPC yang pertama. Di sini kita coba trace di facebook.com. Pertama kita ping dulu IP Facebooknya, kita ping. Di sini berhasil. Terus kita coba trace. Ternyata di VPC ini kalau mau akses ke Facebook, dia melewati interface bridge terlebih dahulu. Terus dia akan melewati jalur ISP1 yaitu 192. Misalkan kita pengen contoh lain, kita pengen akses ke Twitter. Di sini kita tuliskan dulu di command prompt nslooktwitter.com. Oke, di sini kita dapat IP-nya. Kita coba ping dulu IP-nya. Di sini berhasil. Lalu kita coba trace. Nah, bisa dilihat jadi untuk VPC ketika mau akses ke Twitter, dia melewati interface bridge terlebih dahulu. Terus dia akan menggunakan jalur ISP kedua ya teman-teman, yaitu 172. Sekarang kita ke kasus baru, yaitu untuk ISP itu bandwidth-nya itu berbeda ya teman-teman. Misalkan untuk router ISP1 dia menyediakan hanya 2 Mbps saja, sedangkan untuk ISP2 dia menyediakan bandwidth-nya 8 Mbps. Kalau kita simpulkan ini artinya 1:4 ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan round robin. Round robin itu kan 50-50, sedangkan seharusnya yang banyak disalurkan atau yang banyak digunakan adalah jalur ISP2. Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi load balance pada kasus ini. Langsung saja kita konfigurasi router customer ini. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk ke IP route. Di sini untuk routing ke internetnya kita edit ya teman-teman. Karena tadi itu 1:4. Berarti di gateway-nya kita bisa bikin 5. Kita tambahkan menjadi 5 ya teman-teman. Ini kan tadi 1:4 untuk gateway ISP1. Berarti untuk gateway ISP1 kita isikan 1 kali. Terus untuk gateway ISP2 berarti kita isikan 4 kali ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk akses internet akan lebih banyak menggunakan ISP2. Kalau misalkan kita coba cek pada terminal yaitu IP route print. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk jalurnya ini yang banyak digunakan harusnya ISP2. Kita coba trace route. Di sini 88, protokolnya ICMP, terus kita start. Nah, teman-teman bisa lihat jadi dari customer ini untuk akses ke internet dia menggunakan jalur ISP2. Misalkan kita coba untuk trace route yang lain seperti youtube.com. Di CMD kita nslookup-kan. Nah, di sini IP-nya banyak ya teman-teman. Kita pilih salah satunya saja. Di sini saya akan menggunakan IP yang ini. Kita coba trace route-kan. Nah, di sini juga menggunakan jalur ISP2 ya teman-teman. Sekarang kita coba trace route di VPC-nya. Di sini kita show IP terlebih dahulu. Di sini kita ping ke YouTube ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita coba trace.
di sini. Nah, di VPC ini juga interface-nya bridge. Terus dia melewati jalur ISP2 ya teman-teman. Jadi lebih banyak yang diarahkan ke ISP2. Karena tadi bandwidth-nya itu 1:4 ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah belajar tentang load balance atau route robin, yaitu masih ambigu, kadang menggunakan ESP1, kadang juga menggunakan ESP2. Nah, kalau teman-teman tahu, untuk konfigurasi load balance ini itu beragam. Kita bisa menggunakan route rules dan juga metode manual. Di sini kita coba bahas untuk load balance yang route rules terlebih dahulu. Jadi untuk route rules ini akan bekerja dengan sistem search address. Nah, masuk untuk search address adalah kita bisa mendefinisikan, misal VPC1 untuk internet dia menggunakan ISP1 dan VPC2 untuk internetan dia menggunakan ISP2. Nah, kalau kayak gini kita bisa menggunakan metode route rules. Berarti untuk di VPC ini harus memiliki IP statik ya teman-teman. Jadi misalkan di VPC1 ini kita pingin IP-nya yaitu 10.10.10.11/24. Terus di VPC2 kita pingin IP-nya yaitu 10.10.10.10.12/24. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dulu IP-nya di VPC1 yaitu tadi 10.10.10.11/24 dengan gateway 10.10.10.10.1. Terus di sini kita show IP kan. Nah, sudah. Terus di VPC2 juga kita konfigurasikan IP-nya yaitu 10.10.10.12/24. Lalu dengan gateway 10.10.10.1. Oke, sudah. Sekarang kita show IP kan. Sudah. Oke, langsung saja kita setting route rules-nya saja di router customer-nya ya teman-teman. Di bagian IP routers di sini ada default route dengan 2 jalur. Kita disablekan saja. Terus kita tambahkan default route lagi menggunakan metode route rules. Ini kita klik bagian route rules, terus kita tambahkan. Nah, di sini ada SRC address. Di sini kita tambahkan satu persatu. Yang pertama misalkan VPC1 yaitu IP-nya 10.10.10.11. Terus untuk tabelnya yaitu VPC1. Oke, terus kita tambahkan untuk yang VPC2. Di sini untuk SRC address-nya yaitu IP-nya 10.10.10.12. Terus untuk tabelnya kita pilih yang VPC2. Selesai. Sekarang kita ke root. Di sini kita tambahkan default root-nya satu persatu. Kita tambahkan di sini address-nya kita default saja teman-teman. Terus untuk gateway-nya karena VPC1 untuk internetan menggunakan ESP1, maka di sini kita tuliskan saja IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian di bagian routing mark-nya kita isikan VPC1. Oke, terus kita tambahkan lagi untuk VPC2 itu mengarah ke ISP2. Jadi gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Terus di bagian routing mark-nya yaitu VPC2. Oke, selesai. Sekarang kita bisa tes di VPC-VPC-nya. Pertama di VPC1 kita ping 8.8. Oke, berhasil. Terus kita trace. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk VPC1 ini ingin mengakses ke internet. Dia menggunakan jalur ISP1. Di sini benar ya untuk konfigurasinya. Terus kita coba cek di VPC2 kita ping 8.8. Oke, terus kita coba trace kan.
Nah, di sini benar ya teman-teman. Jadi di VPC 2 untuk internetan dia menggunakan jalur ESP2. Jadi berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi red rules-nya. Ini sekarang kita akan mencoba lagi untuk konfigurasi load balance dengan metode Manel atau biasa disebut dengan firewall karena terletak pada menu firewall. Yang load balance firewall manager ini kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi untuk contoh kasusnya bisa seperti di load balance route rules yang VPC1 itu menggunakan ESP1 dan yang VPC2 dia menggunakan ESP2. Kemudian untuk contoh kasus lainnya misalkan kita ingin akses domain tertentu harus menggunakan ESP1 dan akses ke domain lainnya harus menggunakan ESP2. Seperti itu untuk maksud dari balance. Oke, langsung saja kita konfigurasi di router customernya. Nah, rulesnya kita hapus dulu. Terus untuk rootnya kita disablekan saja. Oke, sudah. Oke, sekarang kita bisa mengkonfigurasi firewall manelnya. Untuk contoh kasusnya sama seperti load balance route rules, yaitu VPC1 itu menggunakan ESP1 dan VPC2 dia menggunakan ESP2. Oke, langsung saja kita konfigurasi di IP firewall. Di sini ada manel, kita tap. Terus kita tambahkan untuk C-nya ini pre. Untuk C-nya ini yaitu pre-routing. Terus SRC address-nya kita isikan ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1 yaitu VPC1. Terus action-nya itu MAC routing. Nah, di kolom ini di new routing MAC kita tuliskan manel ESP1. Oke, sudah. Terus kita buat lagi untuk ESP2-nya. Di sini C-nya pre-routing. Terus untuk SRC address-nya yaitu 10.10.10.1. Terus action-nya MAC routing. Dan di sini kita tuliskan manel ESP2. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita pergi ke IP root. Di sini kita tambahkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian di bagian routing MAC-nya ini kita pilih yang manel ESP1. Oke. Terus kita tambahkan lagi untuk VPC2-nya. Yaitu gateway-nya kita isikan 172.16.1.1. Terus routingnya yaitu MAC-nya kita pilih yang manel ESP2. Oke, selesai. Sekarang kita coba tes di VPC-nya. Pertama di VPC1 kita ping 88. Oke, terus kita address. Nah, benar ya teman-teman untuk VPC1 untuk VPC1 dia menggunakan jalur SP1. Terus di VPC2 kita coba ping 88. Oke. Terus kita coba trace 88. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman untuk VPC2 dia juga menggunakan jalur SP2. Jadi berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi load balance firewall manelnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.